Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Supervisi dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, yang terhormat rekan-rekan seperjuangan, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Bapak Miftahudin, Ibu Irma Susilawati, dan Ibu Neng Zakiah Zain akan membahas tentang peran guru dalam memotivasi siswa untuk mencapai prestasi. Di sekolah, sering kita menemukan dan mungkin merasakan ketika proses belajar mengajar, kondisi siswa ada yang tertidur, membuat kegaduhan, dan bahkan ada yang mencoba kabur dari kelas. Disinilah peran guru dibutuhkan untuk memotivasi siswanya agar bersemangat untuk belajar yang pada akhirnya bisa meraih prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Rumusan masalah pada pembahasan kali ini adalah, yang pertama, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang kedua, bagaimana konsep motivasi dan peranannya bagi siswa dalam belajar. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi siswa. Dan yang keempat, bagaimana peran guru dalam memotivasi siswa untuk berprestasi dalam belajar. Untuk menjalankan perannya, guru harus memiliki, yang dimaksud adalah peran yang tadi, memotivasi siswa untuk mencapai prestasi. Harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Untuk lebih lanjutnya, keempat kompetensi tersebut bisa dibaca lebih jelas di artikel. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa? Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa untuk meraih prestasi, mari kita lihat beberapa definisi tentang motivasi. Motivasi belajar siswa merupakan hal yang amat penting bagi pencapaian kinerja atau prestasi belajar siswa. Dalam hal ini, tentu saja menjadi tugas dan kewajiban guru untuk senantiasa dapat memelihara dan meningkatkan motivasi belajarnya. Menurut Fathur Rahman, memberikan pengertian bahwa motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Siswa yang dalam proses belajar mempunyai motivasi yang kuat dan jelas pasti akan tekun dan berhasil belajarnya. Kepastian itu dimungkinkan oleh sebab adanya ketiga fungsi motivasi, yaitu yang pertama, pendorong orang yang berbuat dalam mencapai tujuan. Yang kedua, penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, penseleksi perbuatan sehingga perbuatan orang yang mempunyai motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Menurut Zakiah Darajat, motivasi adalah suatu proses mengantarkan murid kepada pengalaman-pengalaman yang memungkinkan mereka dapat belajar. Sebagai proses, motivasi mempunyai fungsi antara lain: 1. Memberi semangat dan mengaktifkan murid agar tetap berminat dan siaga. Yang kedua, memusatkan perhatian anak pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan belajar. Yang ketiga, membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan hasil jangka panjang. Dalam memotivasi siswa, pasti kita akan menemukan beberapa kesukaran-kesukaran. Nah, kesukaran-kesukaran yang sering dihadapi guru dalam memotivasi siswa adalah, yang pertama, kenyataannya bahwa guru-guru belum memahami sepenuhnya akan motif. Yang kedua, motif itu sendiri bersifat perorangan. Kenyataannya menunjukkan bahwa 2 orang atau lebih melakukan kegiatan yang sama dengan motif yang berbeda sama sekali, bahkan bertentangan bila ditinjau dari nilainya. Dan yang ketiga, tidak ada alat, metode, atau teknik tertentu yang dapat memotivasi semua murid dengan cara yang sama atau dengan hasil yang sama.
Menurut S. Nasution, ada 14 teknik pemberian motivasi. 1. Tujuan yang diakui. Yang kedua, suasana yang menyenangkan. Yang ketiga, berbentuk teguran. Yang keempat, pujian. Yang kelima, tugas yang sesuai dengan kemampuan anak. Keenam, kerjasama. Yang ketujuh, mengetahui hasil. Kedelapan, sering memberikan ulangan. Kemudian yang kesembilan, ego involvement. Yang ke-10, minat. 11, hasrat untuk belajar. 12, saingan. Ke-13, memberikan hadiah. Dan yang ke-14, memberi angka. Thomas F. Staton menguraikan 6 macam faktor psikologi yang diperlukan dalam pencapaian prestasi belajar secara optimal. Yaitu yang pertama motivasi, kedua konsentrasi, yang ketiga reaksi, yang keempat organisasi, kelima pemahaman, dan yang keenam ulangan. Upaya yang dapat dilakukan untuk memotivasi belajar menurut De Seko dan Crawford ada 4, yaitu yang pertama menggairahkan siswa, yang kedua memberikan harapan realistis, yang ketiga memberikan inisiatif, dan yang keempat mengarahkan. Sebagai kesimpulan dari uraian tadi adalah untuk menjalankan peran seorang guru, salah satunya yaitu memotivasi siswa dalam meraih prestasi, guru harus memiliki 4 kompetensi. Kemudian, motivasi merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk memperoleh atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi sangat berperan dalam belajar. Dengan motivasi inilah siswa menjadi tekun dalam proses belajar, dan dengan motivasi itu pula lah kualitas hasil belajar siswa yang kemungkinannya dapat diwujudkan. Siswa yang dalam proses belajar mempunyai motivasi yang kuat dan jelas pasti akan tekun dan berhasil belajarnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa di sekolah secara garis besarnya dapat dibagi 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian, peran guru sangat urgen dalam memotivasi siswanya untuk mau belajar, yang pada akhirnya ia memperoleh prestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Untuk itu, guru dapat melakukan upaya-upaya kiat yang dapat dilakukan untuk memotivasi belajar siswa. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk memotivasi belajar diantaranya menggairahkan siswa, memberi harapan yang realistis, memberi inisiatif, dan mengarahkan. Demikianlah tadi pembahasan tentang peran guru dalam memotivasi siswa untuk mencapai prestasi. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.